Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian? Pada hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan kelompok Alvito Rehanova, Anita Yulianti, Cynthia Maharani, Dwi Ayu Latifah, dan dosen pembina yaitu Bapak Profesor Dr. Alwin Metri, MPD, dan Ibu Elsa Rahmayati. Berikut presentasi kelompok kami. Pengembangan kurikulum tingkat pusat. Menurut Umar Hamalik tahun 2011 bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Sejalan dengan pandangan di atas, Nana Syaodi Sukmadinata tahun 1997 bahwa pengembangan kurikulum dilihat dari segi pengelolaannya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kurikulum yang disusun oleh tim khusus di tingkat pusat, sedangkan desentralisasi adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah maupun kelompok dalam suatu wilayah atau daerah. Jadi, dalam pengembangan kurikulum desentralisasi, sekolah mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat. Yang tentu memerlukan peserta lain diantaranya adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Semua elemen pendidikan berperan sebagai unsur yang setiap hari terlibat dalam kurikulum. Adapun penjelasan dari setiap pengembang kurikulum adalah sebagai berikut. A. Peranan administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat atau direktur dan kepala pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun dasar serta program inti kurikulum. Administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi di perguruan tinggi serta meminta persetujuannya terutama dalam penyusunan kurikulum sekolah. B. Peranan guru. Menurut Nana Syaodi Sukmadinata 1997 bahwa dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, kurikulum disusun oleh sesuatu tim khusus di tingkat pusat. Kurikulum bersifat uniform untuk seluruh negara, daerah, atau jenjang atau jenis sekolah. Tujuan utama pengembangan kurikulum yang uniform ini adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memberikan standar penguasaan yang sama bagi seluruh wilayah. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum tingkat daerah. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode mengajar, tetapi menyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum, baik model konsep, model desain, model pembelajaran, model media, model pengelolaan maupun model evaluasi lainnya, serta berbagai perangkat dan pedoman pembelajaran serta pedoman implementasi dari model-model tersebut. Partisipasi para ahli pendidikan dan ahli kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah banyak dilakukan pada tingkat daerah, maka partisipasi mereka pada tingkat daerah lokal bahkan sekolah juga sangat diperlukan. Sebab apa yang dipahami oleh para pengembang dan pelaksana kurikulum di daerah. Pengembang kurikulum di tingkat daerah dan tidak hanya dalam bentuk organisasi, tetapi para anggotanya memiliki standar kualifikasi yang memadai, layaknya sebagai pengembang kurikulum. Untuk itu, dibentuklah jaringan kurikulum sebagai satu wadah yang dapat menjembatani kesenjangan antara pusat dan daerah. Pentingnya kedudukan jaringan kurikulum di daerah semakin mendesak terkait dengan fungsi strategisnya. Berdasarkan kajian dari pusat kurikulum, dapat diidentifikasi bahwa jaringan kurikulum itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai pengembang kurikulum muatan lokal, dan fungsi yang kedua yaitu memberikan bantuan teknis baik kepada lembaga pendidikan maupun perorangan dalam pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kurikulum di daerah. Demikianlah pentingnya kedudukan jaringan kurikulum di daerah, dapat disepadankan sebagai motor penggerak dalam pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi jaringan kurikulum yang berjalan di daerah tersebut.
Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum di tingkat daerah adalah untuk membantu daerah dalam memberdayakan atau membentuk kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah itu masing-masing. Secara khusus, tujuannya itu adalah untuk membantu Dinas Kependidikan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama menyiapkan tenaga dalam bidang pengembangan kurikulum, yang kedua menyusun struktur organisasi, yang ketiga menyusun fungsi dan tugas personil jaringan kurikulum, yang keempat mengusulkan penerbitan SK atau standar kompetensi untuk jaringan kurikulum beserta personelnya, dan yang terakhir yaitu menyusun rancangan kegiatan dan pendanaannya. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.